Perkenalkan, nama saya Maria Amelia Sidobarek dengan NIM 22011401665 dari kelas D semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia. Yang pertama, ada pendidikan IPS pada kurikulum tahun 1964. Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. Nah, dalam kurikulum ini adalah mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas kolerasi dari mata pelajaran ilmu, bumi, dan sejarah. Yang berikut ada pendidikan IPS pada kurikulum 1968. Pada mata pelajaran tersebut sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini juga pendidikan pada tahun 1968 terjadi perubahan kurikulum yang ditandai dengan adanya pengelompokan pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan kolerasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Yang berikut ada pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1975. Menurut Hamid Hasan, tahun 1995, dalam kurikulum 1975 ini menggunakan model pengembangan yang lebih jelas dikenal dengan nama model pendekatan tujuan. Nah, dalam kurikulum ini digunakan dengan nama ilmu pengetahuan sosial. Dalam kurikulum SMP, IPS meliputi disiplin ilmu geografi, sejarah dan ekonomi sebagai disiplin utama, sedangkan menurut Winata Putra tahun 2001, kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS Daklat 4 profil sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Dan yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk masa SMP. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah untuk mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi untuk SMA. Yang berikut ada pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum 1975. Nah, dalam kurikulum 1984 ini, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan diri secara terpisah-pisah. Nah, yang berikut ada juga pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah berlakunya sistem pendidikan nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan kajian menggantikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila menjadi Pancasila Kewarganegaraan atau biasa juga disebut dengan PPKN. Untuk mata pelajaran IPS kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan dan berlaku untuk kelas 3 sampai dengan 4. Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua, mata pelajaran IPS untuk SMP tidak berubah pendekatan, artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah, ekonomi, dan koperasi. Yang ketiga, mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum khususnya untuk IPS SD. Yang berikut ada pendidikan IPS dalam KBK tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetisi ini atau biasa disebut juga dengan KBK yang sempat mendapatkan pro dan kontra, tetapi nama KBK ini menjadi sangat populer karena gemanya bukan hanya terjadi di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Yang berikut ada juga pendidikan IPS dalam KTSP tahun 2006. Nah, dalam mata pelajaran IPS dalam KTSP ini dimasukkan dalam kelompok ilmu-ilmu sosial sebagai mata pelajaran sosial atau bisa disebut dengan IPS sosial. Yang dengan pendidikan ilmu sosial, pendekatan koperasi SMP dan pendekatan terpisah untuk SMP, khususnya level SMP ini karena menggunakan pendekatan terpisah. Nah, maka dalam pengembangan materi lebih cocok kepada standar sebagai SD dan SMP. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.